Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 841. Tuan Gold sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengerutkan kening dan merasa tidak puas. Untuk apa Jack mengikuti mereka? Mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin mereka kebetulan lewat sini. Tuan tua Taylor mengerutkan alisnya. Jack mengatakan dia ingin mengadakan pesta ulang tahun untuk Selena, tetapi dia merahasiakan di mana lokasi perayaannya. Jack juga tidak memberi mereka undangan, bahkan tidak pernah memberitahu mereka tentang tanggal dan lokasinya. Dia juga berasumsi bahwa Jack akan berpikir tindakan itu tidak perlu, mengingat keluarga Taylor dan banyak keluarga bangsawan lainnya akan menghadiri pernikahan Cecilia daripada pesta ulang tahun mereka. Itulah alasan mengapa Jack tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Namun, dia tidak pernah menyangka Jack akan menyewa armada mobil yang mewah seperti itu. Pemuda ini pasti menghabiskan banyak uang hanya untuk menyewa armada mobil. Apakah dia memang telah mengatur semua itu? Aku tahu. Pada saat ini, Tuan Gold menamparkan pahanya. Pasti karena hotel bintang 7 itu dipesan oleh keluarga Taipan kaya, Jack dan yang lainnya mungkin baru saja menumpang dari Taipan itu untuk sampai ke hotel mereka sendiri. Yang bisa jadi, acara ulang tahun Selena kebetulan diselenggarakan berada di sekitar daerah situ, jadi dia hanya melakukan semua ini demi kesombongannya. Tidak mungkin, itu adalah mobil pengantin. Bagaimana orang lain bisa setuju untuk ditumpangi oleh orang lain? Tuan tua Taylor tersenyum pahit. Saya pikir Jack melakukan semua itu hanya untuk mempertahankan martabatnya. Ah, anak muda zaman sekarang. Jangan pedulikan mereka, ini adalah pernikahan Cecilia hari ini, kita pasti akan menyelenggarakannya dengan sukses. Armada mobil keluarga Gold segera tiba di pintu masuk hotel bintang 6. Ketika mereka berhenti, mereka menyadari armada mobil Jack melaju dan parkir di dekat pintu masuk hotel bintang 7. Tidak, itu tidak mungkin, kan? Anggota keluarga Taylor dan keluarga Gold semua tercengang melihat ke arah armada mobil Jack begitu mereka turun dari mobil. Hotel bintang 7 telah dipesan seluruhnya oleh seorang Taipan misterius. Apakah Taipan misterius ini adalah Jack itu sendiri? Karpet merah telah terbentang di depan pintu masuk hotel bintang 7. Jack berjalan ke depan, menggenggam tangan Selena, dan kelopak mawar perlahan melayang di atas kepala mereka. Wow, betapa cantiknya. Selena mengangkat dagunya sedikit, dia sangat terkejut. Kelopak bunga berjatuhan dari lantai tertinggi, menari dengan angin sepoi-sepoi. Seolah-olah, itu adalah hujan mawar. Tiba-tiba, seluruh dinding hotel berubah menjadi layar, yang diproyeksikan melalui drone, yang melayang-layang di sekitar hotel. Wajah Selena yang tersenyum manis muncul di sana, ekspresi wajahnya begitu indah, tertangkap oleh drone yang lewat. Tidak buruk sama sekali. Fiona, Ben, dan yang lainnya sangat bersemangat. Apakah Jack benar-benar memesan seluruh hotel ini? Dari mana dia bisa mendapatkan uang yang begitu banyak? Ayo kita masuk, mengapa kita harus peduli dengan mereka? Kurasa, keluarga bangsawan atau perwira perang yang ada, tidak akan menghadiri pesta ulang tahun mereka, dan akan memilih untuk datang ke pernikahan yang ada di pihak kita. Cecilia sangat marah hingga wajahnya memutih, dia menghentakkan kakinya ke lantai. Ini tidak terlihat seperti pesta ulang tahun. Lihat layar itu, mereka sedang merayakan pernikahan Jack dan Selena. Ivan menunjuk ke arah gedung bintang 7 itu. Pada saat ini, tiba-tiba telepon semua orang berdering. Mereka semua mengeluarkan ponsel mereka, dan semua orang terkejut dengan isi SMS di ponsel mereka. Sebab, itu adalah pesan massal yang dikirim ke ponsel semua orang, yang memberi selamat kepada Jack dan Selena atas pernikahan mereka. Tidak mungkin, jika kita mendapatkan SMS seperti ini, bukankah itu berarti seluruh orang di Eastfield juga akan mendapatkan hal yang sama? Tuan tua Taylor benar-benar tercengang. Dia bertanya-tanya, apakah dia sudah buta? Hal itu disebabkan karena dia melihat masing-masing dari mereka menerima pesan yang sama. Apakah ini pesan ucapan selamat massal yang dikirim oleh Jack? Tidak, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin dikirim ke seluruh Eastfield, kan? Cecilia segera memprotes. Bab 842. Lokasi hotel juga disertakan di akhir pesan. Mengapa Jack mengadakan acara pernikahan sekarang, padahal dia tidak memberitahu kita sebelumnya? Bukankah dia bilang itu pesta ulang tahun? Tuan Roy, yang termasuk salah satu bangsawan kelas 1,
yang putranya pernah diselamatkan oleh Jack di kandang harimau, mengerutkan kening. Dia baru saja akan pergi ke pernikahan Cecilia ketika dia menerima pesan tak terduga. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Jika kita pergi ke pernikahan Jack, pernikahan Cecilia masih berlangsung. Cecilia dan keluarganya telah secara khusus mengundang kita. Sedangkan Jack tidak pernah memberikan pemberitahuan kepada kita sebelumnya. Dan juga, dia mengadakan upacara pernikahan ini hanya untuk menebus apa yang tidak dia lakukan saat dia menikah dengan Nona Taylor waktu itu. Saya pikir tidak akan menjadi masalah jika kita tidak pergi ke acara pesta pernikahannya. Seorang pria paruh baya di samping Tuan Roy menyatukan alisnya, kemudian dia mengajukan pernyataan itu. Tuan Roy terdiam beberapa saat, dia terlihat sedang berpikir keras. Tidak bisakah Jack memilih hari yang lain? Kenapa dia harus mengadakan pesta pernikahannya di hari yang sama dengan pernikahan Cecilia? Awalnya, aku sudah memutuskan untuk tidak datang, karena itu hanyalah pesta ulang tahun dan pernikahan Cecilia lebih penting. Dan juga, aku harus memberikan wajah kepada keluarga Taylor beserta keluarga Gold. Tapi sekarang, aku tidak tahu harus berbuat apa. Tuan, mengapa kita tidak menunggu kehadiran Dewi Perang terlebih dahulu? Jika Dewi Perang muncul di pesta pernikahan Jack, maka kita akan menghadirinya juga. Kita akan mengirimkan hadiah pernikahan kita kepada keluarga Taylor. Begitu pula sebaliknya. Pria paruh baya itu menyarankan kepada tuannya setelah mempertimbangkan situasinya. Jika Dewi Perang tidak muncul di salah satu pernikahan mereka, kita akan pergi ke pernikahan Cecilia dan memberikan hadiah kepada Jack. Menurutku, tidak apa-apa selama kita tidak menyinggung perasaan siapapun. Tapi pada dasarnya, kita akan pergi ke pernikahan manapun yang akan dihadiri oleh Dewi Perang. Soalnya, kemungkinan besar Raja Perang dan para perwira militer semua akan pergi ke pernikahan yang dia hadiri. Tuan Roy akhirnya membuat keputusan setelah mempertimbangkan segala kemungkinannya. Kita akan tahu apa yang harus kita lakukan, tergantung pada situasi dan kondisinya. Bukankah kedua pernikahan itu diadakan di area yang berdekatan? Kita bisa pergi ke pernikahan Cecilia terlebih dahulu. Jika Dewi Perang datang ke pernikahan Jack, kita masih punya waktu untuk menghadirinya. Tidak akan terlambat bagi kita untuk datang ke pesta pernikahan Jack. Kita akan mengatakan kepada keluarga Taylor bahwa kita harus memberikan wajah kepada mereka semua dan kita tidak ingin menyinggung siapapun. Bagaimana kedengarannya? Pada saat ini, Nyonya Roy menyarankan pendapatnya setelah dia memikirkannya. Kita baik-baik saja dengan pendapat itu. Tuan Robert Roy menganggukkan kepalanya. Mereka semua dengan cepat berangkat dengan mobil mereka dan segera tiba di alun-alun. Jarak kedua hotel tersebut memang tidak terlalu jauh. Mereka turun dari mobil dan memasuki alun-alun terlebih dahulu. Baru pada saat itulah, Robert dan yang lainnya menyadari, sudah banyak pengusaha kaya dan keluarga bangsawan kelas 3 yang telah datang ke sini. Masing-masing dari mereka merasa seperti terjebak di antara batu dan tempat yang lebih keras. Mereka bertanya-tanya, apakah mereka harus pergi ke pernikahan Jack? Lagi pula, dia semakin populer akhir-akhir ini. Selain itu, dia telah memesan seluruh hotel. Mereka tidak tahu apakah dia telah meminjam uang untuk membayar sewa hotelnya. Tetapi, untuk bisa memesan seluruh hotel, itu adalah sesuatu yang fantastis. Banyak orang yang datang menemui keluarga Roy untuk menanyakan pendapatnya. Tuan Roy, pernikahan mana yang akan Anda hadiri? Seorang lelaki tua bertanya pada Robert sambil tersenyum. Jelas, mereka semua ingin tahu apa keputusannya. Apakah Dewi Perang sudah datang? Robert bertanya, setelah dia memikirkannya. Belum. Pria tua itu memelintir bibirnya menjadi senyum yang tidak menyenangkan. Kita juga tidak tahu, apakah dia akan datang atau tidak. Kita tidak bisa terus berdiri di sini, kan? Bab 843. Robert segera mengerti, ketika melihat ekspresi pria tua itu. Kamu benar, kita tidak bisa terus menunggu di sini. Tidak apa-apa untuk tidak datang, jika Jack hanya merayakan pesta ulang tahun. Tetapi, bajingan ini telah mengatur acara pesta pernikahan sebagai gantinya. Dia mungkin ingin memberikan kejutan untuk Selena, itulah sebabnya dia melakukan semua ini. Dia benar-benar mempersulit kita. Seorang pria dari keluarga bangsawan kelas 3 menyela, siapa yang peduli dengan semua itu? Dia bahkan tidak repot-repot untuk memberitahu kita. Tidak apa-apa jika kita tidak datang ke pesta pernikahan Jack. Keluarga Gold telah mengirimkan undangan pernikahan putranya sejak lama.
Akan sangat buruk jika kita tidak datang untuk menghadiri undangannya. Kurasa, kita sebaiknya menghadiri pernikahan Tuan Muda Gold. Robert menganggukkan kepalanya, sambil tersenyum. Ya, itu benar. Ayo kita pergi ke pesta pernikahan keluarga Gold lebih dulu. Tidak mudah bagi Jack untuk memesan hotel sebesar itu. Mungkin, akan ada orang lain yang akan menghadiri pernikahannya. Dalam sekejap, mereka semua setuju untuk pergi ke hotel bintang 6. Ayah, Jack adalah orang yang memesan hotel bintang 7. Dia juga sudah memasukkan lokasi hotel dalam pesannya. Akankah banyak orang memilih untuk tidak datang ke sini? Aku sedikit khawatir, aku sudah memesan beberapa ratus meja. Jika tidak ada yang akan datang ke sini, semua yang telah aku lakukan itu akan sia-sia. Kelly, yang saat ini berada di lantai paling atas hotel bintang 6, mulai cemas. Lagi pula, Jack telah memesan hotel bintang 7. Tidak peduli jika dia berhutang untuk membayar sewa hotelnya, namun, dia telah mengirim pesan massal ke ponsel semua orang. Itu berarti, semua orang akan mengetahui tentang acara pesta pernikahannya. Jangan khawatir, kita telah mengirim undangan kepada orang-orang yang tepat. Si idiot itu tidak mengirim undangan pernikahan sebelum hari ini. Dia juga tidak memberitahu siapapun tentang acaranya yang akan dilaksanakan hari ini. Meskipun dia mengadakan pernikahannya di Hotel Bintang 7, tidak ada yang akan datang ke pesta pernikahan mereka karena pemberitahuan itu terlalu mendadak. Tuan Tua Gold tersenyum masam, berbicara dengan penuh percaya diri. Tepat ketika dia selesai berbicara, pintu lift terbuka. Banyak tokoh-tokoh penting muncul di acara mereka. Lihat, mereka sudah ada di sini. Bahkan, keluarga Roy juga ada di sini. Senyum sumringah terlihat jelas di wajah Tuan Tua Gold. Dia segera melangkah maju untuk menyambut para tamu. Saat itu, Selena baru saja selesai merias wajahnya. Dia segera pergi ke Grand Ballroom, di bagian paling atas hotel. Itu adalah ruang yang cukup besar dan megah, dan didekorasi dengan indah. Semua tampak seperti negeri dongeng, yang ada dalam kehidupan nyata. Tidak ada satupun orang yang datang ke sini, sayang. Lihatlah ke sisi lain, sepertinya banyak orang yang hadir di sana. Selena mengarahkan pandangannya ke lantai atas gedung lain, mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Jack telah menghabiskan banyak uang untuk mengadakan acara ini. Namun, dia tidak tahu apakah Jack meminjam uang dari Skylar atau Dewi Perang, dan dia tidak mau repot-repot untuk bertanya. Sekarang, dia lebih khawatir tidak ada yang akan datang ke acara pesta pernikahannya setelah semuanya disiapkan dengan baik. Itu akan sangat memalukan. Jangan khawatir, sayang. Jack terkekeh, ekspresinya tidak terpengaruh. Namun, semakin banyak orang yang hadir di acara gedung lain, seiring berjalannya waktu. Banyak komandan dan perwira juga telah datang ke sana. Lagi pula, nama Tuan Tua Taylor, dan yang satunya, nama keluarga Gold, jauh lebih bereputasi daripada Jack. Selain itu, Cecilia, Kelly, dan yang lainnya, diam-diam telah mengambil banyak foto, dan mengirimkannya ke grup media sosial mereka. Foto-foto itu dengan cepat menyebar, dan banyak orang berpengaruh segera tahu tentang keriuhan yang terjadi di sana. Mereka tahu bahwa Tuan Roy dan yang lainnya ada di sana, jadi mereka pergi ke Hotel Bintang 6. Tak lama kemudian, tepat berada di alun-alun, Skylar Celestino, Raja Perang Bintang 8, dengan sedikit seringai di wajahnya, langsung menuju hotel tempat Jack berada. Banyak perwira dan Raja Perang yang berada di belakangnya. Mereka kemudian ditampilkan di layar Hotel Bintang 7. Kemudian, mereka langsung naik ke lantai atas untuk bertemu dengan Jack. Skylar Celestino, Raja Perang Bintang 8, benar-benar datang ke pesta pernikahan Jack. Banyak orang berpengaruh melihat ke sisi lain, sok menyentak ke pembuluh darah mereka. Apakah mereka memilih tempat yang salah? Bab 844. Raja Perang Bintang 8, banyak perwira, dan 2 Raja Perang Bintang 2 lainnya, semuanya muncul di layar hotel di sisi yang berlawanan. Pemandangan itu membuat banyak pengusaha kaya dan para bangsawan goyah. Siapa yang menyangka akan banyak orang yang muncul di sana? Robert tersenyum canggung. Setidaknya, dia datang ke sini lebih dulu untuk memberikan hadiah dan memberikan berkahnya. Seharusnya, akan baik-baik saja jika dia ingin pergi sebentar. Lagi pula, dia sudah memberikan wajah bagi mereka. Tetap saja, ada cukup banyak orang yang datang di sini juga. Banyak pengusaha dan para bangsawan yang datang untuk memberikan penghormatan kepada mereka. Jelas,
banyak orang berpikir untuk datang ke pernikahan keluarga Gold terlebih dahulu, karena Jack tidak secara pribadi memberitahu mereka tentang pernikahannya sebelum hari ini. Mereka akan mempertimbangkan keadaan sebelum memutuskan untuk pergi ke pernikahan Jack sebentar lagi. Setelah beberapa waktu berlalu, Tuan George, bersama dengan Sharon dan yang lainnya, juga muncul di pernikahan Cecilia. Namun, mereka hanya memberi salam hormat selama beberapa menit, sebelum Tuan George berbicara kepada Tuan Gold, sambil tersenyum. Tuan Gold, mengapa pernikahan Kelly kebetulan berada di hari yang sama dengan pernikahan Jack? Ini benar-benar membuat hidup kita sulit. Tapi, karena aku sudah memberikan hadiahku padamu, aku harus pergi ke sisi lain juga. Aku tidak akan merasa nyaman jika aku tidak datang di sana sama sekali. Di sini, Tuan George berhenti sejenak sebelum melanjutkan, namun jangan khawatir. Aku akan membawa kepala pelayan dan yang lainnya datang ke sini untuk pestanya. Tapi, kamu sudah tahu, putriku berhubungan baik dengan Jack, jadi, dia dan beberapa orang lainnya akan makan di sana. Tentu. Bagaimanapun juga, Selena adalah bagian dari keluarga Taylor. Kami praktis satu keluarga. Pergi dan berikan hadiahmu, tapi pastikan kamu kembali ke sini untuk makan bersama. Tuan Gold berbicara, menyeringai. Dia percaya bahwa mereka hanya akan melihat-lihat sebentar, dan mereka akan segera kembali. Tak lama kemudian, Tuan George dan yang lainnya pergi ke hotel tempat Jack dan yang lainnya berada. Namun, Tuan Gold dengan cepat tersentak kaget saat Dewi Perang, Lana Zex, telah tiba di alun-alun. Dewi Perang tidak datang ke sisinya. Pada kenyataannya, dia bahkan tidak repot-repot memberi mereka hadiah atau memberi hormat. Dia langsung menuju ke tempat hotel Jack berada. Beberapa keluarga bangsawan, banyak yang berpikir untuk menyerahkan hadiah mereka kepada Jack terlebih dahulu, sebelum mereka pergi ke sisi keluarga Gold untuk makan bersama. Namun, ketika mereka melihat Dewi Perang hadir di tempat hotel Jack berada, mereka dengan cepat memerintahkan satu atau dua bawahan mereka untuk memberikan hadiah kepada keluarga Gold. Sementara itu, mereka sendiri tetap berada di sisi hotel Jack. Semakin banyak orang muncul di sisi Jack, dan suasana menjadi lebih hidup. Banyak superstar juga ada di sini, dan mereka membawakan beberapa lagu di atas panggung, bernyanyi tentang harapan baik mereka untuk pasangan yang bahagia. Sebaliknya, meskipun keluarga Gold telah mempekerjakan beberapa bintang juga, mereka semua adalah selebritas grade B, yang bisa dianggap seperti anak kecil jika dibandingkan dengan yang ada di pihak Jack. Bagian yang paling memalukan adalah, tidak ada seorang pun di sana, kecuali diri mereka sendiri, keluarga Taylor, dan beberapa pengusaha dan keluarga bangsawan yang tidak memiliki nama besar di Eastfield. Ayah, ini. Cecilia menatap ayahnya, sangat marah hingga dia bisa memuntahkan darah. Ini seharusnya menjadi hari di mana Selena akan mempermalukan dirinya sendiri, sedangkan dia akan berdiri sebagai pusat perhatian. Dia tidak pernah menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Mereka sudah menyiapkan makanan dan meja yang begitu banyak. Jika tidak ada yang datang untuk perjamuan dalam beberapa saat, maka semuanya akan sia-sia. Ekspresi ayah Cecilia penuh tekanan. Dia melemparkan tatapan tajam padanya. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun, meskipun jika tidak ada yang datang, kan? Dia melanjutkan berkata, mereka awalnya sudah mengatakan akan mengadakan pesta ulang tahun pada tanggal ini, dan mereka juga telah mengiklankannya di mana-mana. Namun, mengapa kamu harus mengadakan pesta pernikahan pada hari yang sama dengan pesta mereka? Siapa yang harus disalahkan di sini? Cecilia mengernyit, lalu berkata, aku tidak pernah mengira Dewi Perang akan hadir ke pihak mereka, juga Skylar Celestino dan beberapa orang penting lainnya. Semua pengusaha dan keluarga aristokrat itu sangat tidak bisa diandalkan. Mereka hanya akan datang kemanapun Dewi Perang pergi. Bab 845. Jangan khawatir, Cecilia. Kita akan memiliki tontonan untuk disaksikan nanti. Ivan dan Sena bertukar pandang sebelum Ivan memberitahu Cecilia. Tontonan apa? Bukankah aku yang menjadi tontonan sekarang? Cecilia hampir menangis karena kesal. Kemarilah. Aku akan memberitahumu sesuatu. Ivan menyeringai dan menarik Cecilia ke samping. Kemudian, dia membeberkan semua rencananya tentang bagaimana Jack telah diracuni oleh Sena. Benarkah? Jadi, maksudmu Jack akan mati begitu saja? Cecilia segera merasa lebih baik ketika dia mendengar itu. Bahkan, jika dia telah mempermalukan dirinya sendiri hari ini,
dia akan merasa sangat bahagia begitu dia tahu Jack akan mati. Dia akan bisa melepaskan semua dendam dan kemarahannya saat itu juga. Tentu saja, aku juga sudah memeriksanya beberapa hari yang lalu. Dia sudah memiliki beberapa gejala saat itu. Dia mengatakan bahwa dia sedang sakit kepala dan merasa lelah. Pada dasarnya, dia tidak enak badan. Lihat saja, dia tertawa di sisi lain sekarang dan mengobrol dengan Dewi Perang. Tapi, racunnya akan bekerja dengan sendirinya dalam waktu dekat. Kematiannya akan datang dalam hitungan 1 atau 2 jam. Ivan berbicara dengan percaya diri sambil tersenyum. Dia melanjutkan setelah berpikir sebentar, tapi gejala Jack agak aneh. Seharusnya, jika racun itu bekerja pada orang normal, beberapa bagian tubuhnya akan mulai membusuk dan dia tidak akan bisa berdiri. Mungkin, karena Jack memiliki kekuatan tubuh yang begitu kuat, sehingga dia masih bisa bertahan dari efek racun itu. Dia memang pantas mendapatkannya. Siapa yang tahu, dari mana dia bisa mendapatkan uang untuk memesan seluruh hotel bintang 7. Dia membuatku malu setengah mati. Dia memang pantas mati. Cecilia melihat ke layar di hotel di seberang, menilai dari bagaimana dia tertawa bersama dengan Dewi Perang, dia mungkin meminjam uang darinya. Hanya orang seperti itu, yang akan memiliki uang sebanyak itu untuk dipinjamkan. Dan, dia tidak perlu berinvestasi dalam bisnis apapun, karena tidak terlalu penting bagi orang seperti dia. Mungkin, itulah yang terjadi. Bagaimanapun, Jack telah menyelamatkan nyawanya. Mereka, tampaknya memang berhubungan baik. Aku sangat mengagumi, bagaimana dia bisa duduk bersama Jack. Ivan berbicara, diliputi penuh emosi, tapi, dia akan menemui ajalnya hari ini. Pernikahan mereka, akan berubah menjadi pemakamannya. Bagian mana dari acara yang mengirimkan gelombang ke seluruh kota? Dia baru saja memesan 1 hotel. Dia hanya mendapatkan 100 Rolls-Royce untuk armada mobilnya. Itu tidak seberapa, jika dibandingkan dengan apa yang telah mereka janjikan. Cecilia mendengus dingin. Dia berbicara dengan nada masam, melihat bagaimana hanya beberapa orang yang hadir di pernikahannya. Kenapa orang itu terlihat sangat familiar? Sepertinya, aku pernah melihatnya di TV. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan beberapa orang lain di belakangnya, pergi ke hadapan Jack dan yang lainnya untuk memberikan restunya. Orang-orang yang bersama grup ini, dengan cepat ditangkap dan diproyeksikan di layar hotel. Itu bos Daxia Jewel. Ya Tuhan, dia seorang pengusaha kaya yang sukses. Mungkin, salah satu orang terkaya di seluruh negeri. Bukankah orang seperti itu, seharusnya ada di Jin City? Kenapa dia ada di Eastfield? Cecilia dengan cepat mengenali pria itu, dia mengeluarkan seruan keras. Kita bertemu lagi, anakku. Pria tua itu tertawa saat dia berjalan mendekat, menggenggam tangan Jack dan menjabatnya. Aku tidak tahu harus memberikan apa, jadi, aku hanya membawa beberapa cincin. Harganya tidak terlalu mahal, mungkin bernilai sekitar $300 juta.